Sekarang kita masuk ke materi KD2 yaitu persamaan kuadrat. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 0, berarti A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 3, terus C-nya itu sama dengan 1. Terus kalau misalkan 3x min 6x sama dengan 0, berarti A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan min 6, terus C-nya itu sama dengan 0. Terus contoh yang terakhir itu misalkan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti A-nya itu sama dengan 1 karena x sama dengan 1, B-nya itu 0, terus C-nya itu sama dengan min 9. Nah, kalau persamaan kuadrat itu kan ada x-nya nih. Nah, untuk menyelesaikan x-nya kita perlu akar-akar PK. Nah, cara untuk mencari akar-akar PK, kita punya 3 cara, yaitu 1 memfaktorkan, 2 menyelesaikan kuadrat sempurna, yang terakhir rumus ABC. Sekarang kita mulai mencari akar-akar PK dengan cara memfaktorkan. Sekarang kita mulai dari level 1 dulu, yaitu C sama dengan 0. Nih, 6x kuadrat min 8x sama dengan 0. Nah, di sini C-nya nggak ada, berarti C-nya itu sama dengan 0. Nah, cara mencari akar-akar PK-nya, sekarang X-nya itu kita keluarin. Kalau 6x kuadrat kan berarti 6 kali X kali X. Terus kalau 8x ya berarti 8 kali X. Nah, habis itu kita keluarin 1. Jadinya kita keluarin dulu, terus 6x min 8. Jadi x-nya tuh dicoret 1. Nih. Dengan 0. Nah, berarti x1-nya sama dengan 0. Habis itu x2-nya itu dari yang di dalam kurung ini, 6x min 8 sama dengan 0. 6x sama dengan 8-nya pindah ke kanan sama dengan 8. X sama dengan 8 per 6. X sama dengan 4 per 3. Ya, jadi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4 per 3. Terus ada lagi contoh kedua dari level 1, yaitu 4x kuadrat min 3x. Sekali lagi kita keluarin dulu ya x-nya. Nih, 3 kali x. Nih, kita keluarin. Jadi x-nya dicoret aja 1. Jadinya 4x min 3. X1-nya sama dengan 0. Terus x2-nya yang dalam kurung ini. 4x min 3 sama dengan 0. 4x min 3 pindah ke kanan jadi 3. Terus x sama dengan 3 per 4. X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 3 per 4. Habis itu ada level 2 dari cara memfaktorkan, yaitu B sama dengan 0. Nah, di sini kan yang X-nya tuh nggak ada ya, adanya X kuadrat, berarti B-nya itu nggak ada. Jadi B sama dengan 0. Nah, di sini udah ada soalnya, 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Ini kita tinggal pindahin aja 27-nya ke kanan. Jadinya 3x kuadrat sama dengan min 27 pindah ke kanan sama dengan 27. X kuadrat sama dengan 27 per 3. X kuadrat 27 bagi 3 sama dengan 9. Nah, di sini kan masih ada kuadratnya. Maka dari itu kita pakai plus minus. Jadi X sama dengan plus minus akar 9. X sama dengan akar 9 itu 3 ya. Jadi X sama dengan plus minus 3. Jadi X1-nya sama dengan plus 3, X2-nya sama dengan min 3. Terus contoh soal kedua sama kayak tadi. Yang ini
tinggal dipindahin aja, jadi 4x kuadrat sama dengan min 3 dipindahin ke kanan jadi 3. X kuadrat sama dengan 3 per 4. Untuk ngilangin kuadratnya pakai plus minus, sama dengan plus minus akar 3 per 4. Nah, yang 3 kan nggak bisa ya diakarin, tapi 4 bisa diakarin, jadi yang kita akarin 4-nya aja. X sama dengan plus minus akar 3 per 2. X1 sama dengan akar 3 per 2. X2 sama dengan min akar 3 per 2. Sekarang kita masuk ke level 3 dari cara memfaktorkan. Di level 3 ini A-nya itu sama dengan 1 nih. Kayak contoh soal ini, X kuadrat plus 3X min 10. Nah, di sini di X kuadratnya itu kan gak ada angka ya. Jadi X kuadratnya itu sama dengan 1. Nah, cara menyelesaikannya itu patokan kita ada di C-nya. Kalau 10 itu kan bisa 1 kali 10, terus 2 kali 5. Nah, habis itu kita cari berapa kali berapa yang hasilnya itu bisa jadi 3 ini. Nih, kalau yang memungkinkan penjumlahannya biar jadi 3 itu kan berarti ini ya. Berarti min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi di sini kita tulis X min 2 X plus 5. Habis itu akar-akar PK-nya kita dapetin dari yang di dalam kurung ini. X min 2 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, min 2 pindah ke kanan jadi 2, X plus 5 sama dengan 0, X2 sama dengan 5 pindah ke kanan jadi min 5. Terus contoh soal kedua dari level 3, ini kita tulis dulu ya dalam kurungnya. Nih, 4 ya. 4 itu bisa 1 kali 4 sama 2 kali 2. Yang hasilnya memungkinkan jadi min 4 kan yang ini. Nah, berarti di sini kita tulis min 2 dikurang 2 sama dengan min 4. Terus kita cari akar-akarnya. X1 min 2 pindah ke kanan jadinya 2. Terus X2 nya juga sama aja, min 2 pindah ke kanan jadi 2. Di sini aku punya tambahan contoh soal lagi, tapi di sini itu C-nya yang 0. Ya, ini udah ada A-nya, terus B-nya juga udah ada, tapi C-nya doang yang gak ada, jadi sama dengan C sama dengan 0. Nah, di sini cara menyelesaikannya, karena di sini penyebutnya 6, kita kalikan 6 semuanya. Jadi 6 kali 1 per 6 X kuadrat 6 kali 1 per 6X sama dengan 6 kali 1. Nih, di sini kan sama dengan 1 ya. Habis itu ini bisa kita coret-coret. Coret. Jadinya X kuadrat min X sama dengan 6. X kuadrat min X, kita cari persamaan kuadratnya, min 6 sama dengan 0. Habis itu kita selesain. 6 itu bisa 1 kali 6 sama 2 kali 3. Nah, yang hasilnya min 1 itu berarti 2 kurang 3 ya, sama dengan min 1. Nah, ini tuh X itu kan sama dengan 1 ya, jadi ini sama aja min 1. Oke, kita tulis di sini ya. Tulis di sini tadi 2 kurang 3 berarti X plus 2, di sini X min 3 sama dengan 0. Habis itu kita cari akar-akar kuadratnya.
X1 sama dengan min 2. X2 sama dengan 3. Habis itu kita masuk ke cara kedua untuk mencari akar-akar PK atau himpunan penyelesaian. Di sini udah ada contoh soalnya ya. Kita langsung kerjain aja. Caranya itu di sini kasih titik-titik sama dengan titik-titik. Habis itu C-nya itu pindah ke kanan jadi min 1. Nah, titik-titiknya ini kita isi dengan 3 dikali 1/2 sama dengan 3/2. Jadi di sini kita tulis 3/2 terus pakai kuadrat. Di sini juga kita tulis 3/2 kuadrat. Nah, di sini yang ada kuadratnya kita jadiin 1. Jadinya X plus 3/2 kuadrat sama dengan ini langsung dikuadratin aja. Jadinya 9/4 min 1. Nah, di sini kita itu harus samain penyebutnya ya yang ini biar bisa dikurangin atau dijumlahin. Jadi di sini anggap aja 1/1. Nah, biar bisa dikurangin sama ini kita harus kali 4 biar penyebutnya itu sama. Jadinya 9/4 dikurang 4/4. 9/4 dikurang 4/4 itu sama dengan 5/4. Nah, habis itu di sini kita ilangin kuadratnya, habis itu kita pakai plus minus akar. Habis itu kan di sini 5 nggak bisa diakarin, yang bisa diakarin itu 4. Jadi 5 nggak usah diakarin, yang diakarin itu cuma 4-nya aja. Jadinya plus minus akar 5/2. Habis itu yang ini kita pindahin ke kanan, jadinya X sama dengan, karena pindah ke kanan jadi min 3/2 plus minus akar 5/2. Tadi kan kita pindahin ya, jadinya X sama dengan min 3/2 plus minus akar 5/2. Habis itu penyebutnya itu kita gabungin aja, jadi X sama dengan min 3 plus minus akar 5/2. Berarti X1-nya itu sama dengan min 3 plus akar 5/2. X2-nya sama dengan min 3 min akar 5/2. Lanjut. Nah, tadi kan kalau kita perhatiin yang X-nya itu kan sama dengan 1 ya, nggak ada angkanya. Sekarang X-nya itu ada angkanya. Nah, biar angkanya itu hilang, kita bagi angka yang ada X kuadratnya. Nih, jadi di sini karena X kuadratnya itu 2, berarti di sini kita bagi 2. Berarti X kuadrat min 5/2X min 1/2. Nah, sama aja kayak cara yang tadi. Di sini tuh ada titik-titiknya. Nih, ada ruang kosongnya. Terus ini kan pindah ya yang ini. Jadinya plus 1/2. Balik lagi, ini titik-titiknya itu kita isi sama 5/2 dikali 1/2 sama dengan 5/4. Jadi di sini kita tulis min ya. Jadi min 5/4.
Jadi di sini kita isi min 5/4 kuadrat dua-duanya. Terus yang ada kuadratnya itu kita gabungin ya. Jadi buka kurung, langsung min 5/4 kuadrat sama dengan, terus ini langsung kita kuadratin, jadinya 25/16 tambah 1/2. Habis itu kita samain lagi nih penyebutnya. Ini tuh biar penyebutnya 16 berarti harus kita kali 8. 8/16. 25 tambah 8 berarti 33 ya. 33/16. Habis itu sekali lagi untuk menghilangkan kuadratnya kita harus pakai plus minus akar. Jadi di sini plus minus akar 33/16. Nah, di sini yang bisa diakarin cuma 16-nya ya. Jadi sama dengan plus minus akar 33/4. Setelah itu min 5/4-nya itu kita pindahin ya ke kanan. Jadinya X sama dengan 5/4 plus minus akar 33/4. Habis itu digabungin jadinya 5 plus minus akar 33/4. Di sini X1-nya itu sama dengan 5 plus akar 33/4. X2-nya sama dengan 5 min akar 33/4. Terus gimana kalau misalkan soalnya itu B-nya nggak ada? Nah, berarti sama aja kalau misalkan kita pakai cara untuk menyelesaikan kuadrat sempurna, berarti B-nya itu sama dengan 0 ya. Di sini kita tulis B-nya ini 0x plus 0 kali 1/2 ya sama dengan 0. Jadi di sini tulis 0 kuadrat sama dengan 0 kuadrat, min 5 pindah ke kanan sama dengan plus. Habis itu yang ada kuadratnya kita gabungin, x plus 0 kuadrat, terus 0 kuadrat sama dengan 0 plus 5. Nol tambah 5, 5 ya. Habis itu kita ilangin kuadratnya dengan cara plus minus akar. Nih. Habis itu kita pindahin ke kanan, jadinya tetap plus minus akar 5. Jadinya X1-nya itu sama dengan akar 5, X2-nya itu sama dengan min akar 5. Yang terakhir, cara untuk mencari akar-akar PK itu dengan menggunakan rumus ABC. Kan tadi kalau misalkan di X kuadratnya ada angka, kan kita harus bagi angka yang ada di X kuadratnya. Berarti ini semua dibagi A. Jadinya X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Habis itu di sini kita pakai cara yang tadi. Titik-titik yang kosong ini kita kali setengah kayak tadi ya. B per A dikali setengah sama dengan B per 2A. Di sini kita harus kuadratin ya yang di titik-titiknya. Habis itu yang ada kuadratnya dijadiin 1. Jadi X ditambah B
per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat. Yang ini dikuadratin jadinya 4A kuadrat. Terus biar sama penyebutnya, berarti kita harus kaliin ini dengan 4A. Sorry, 4AC ya. Terus udah gitu kita gabungin ya yang ini jadi satu. Habis itu kita hilangkan kuadratnya dengan cara plus minus akar kayak sebelumnya. Dari situ 4 diakarin jadinya plus minus B min 4AC per 2A. Itu X sama dengan ini dipindahin ke kanan jadinya min B per 2A plus minus B 4AC per 2A. Terus kita gabungin karena penyebutnya itu sama ya. Jadinya min B plus minus akar B min 4AC per 2A. Nah, dari situlah kita dapat rumus ABC. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan rumus ABC. Di sini kalau rumus ABC berarti kita langsung cari ABC-nya aja. Di sini kan A-nya sama dengan 3. Terus B-nya sama dengan min 4. Di situ C-nya sama dengan 1. Terus kita langsung pakein rumus ABC. Tadi rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Terus angkanya kita masukin nih ke rumus. Ya, min B berarti min 4 plus minus min 4 kuadrat min 4 A-nya itu 3 dikali C per 2 kali A, berarti 2 kali 3. Sini tulis min 4 itu sama dengan 4 ya, per plus minus akar 16 min 4 kali 3 itu 12 kali 1 juga 12. Di sini 4 itu bisa diakarin ya, jadinya 4 plus minus 2 per 6. X1 nya sama dengan 4 plus 2 per 6 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Terus yang X2 nya sama dengan 4 min 2 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Terus contoh soal kedua, di sini kita cari persamaan kuadratnya dulu. Ini caranya itu kita kalikan penyebutnya. Di sini penyebutnya itu 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi di sini kita kalikan 6 semua. Ini bisa dicoret. Jadinya ini 3. Ya, ini dicoret jadi 2.
Nah, di sini kita bisa tahu A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 6. Habis itu kita tinggal masukin aja ke rumusnya, rumus ABC. Terus, kalau misalkan kita nemu soal kayak gini, yang pernya itu X, berarti semuanya itu harus kita kali X. Ini dicoret dengan 1. A-nya di sini 2, B-nya min 3, C-nya min 1. Terus langsung aja kita masukin ke rumus ABC. Matematik itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan.